Permasalahan Palestina ini adalah sesungguhnya permasalahan umat Islam. Dimanapun mereka berada, tidak hanya kaum muslimin yang ada di Palestina. Dan kalau kita sebut Palestina, maka kita tidak bisa melupakan yang namanya Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Satu masjid yang namanya disebut secara langsung di dalam Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di satu malam, ya, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Jadi tidak mungkin seorang muslim kemudian lupa dengan Al-Aqsa, karena di dalam Qur'annya disebut nama masjid ini secara langsung, ya, Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa, ya. Sehingga tidak mungkin sekali lagi bagi seorang muslim, ya, kemudian lalai dari Al-Aqsa. Ada banyak keutamaan dari Masjid Al-Aqsa ini. Yang pertama, Masjid Al-Aqsa ini adalah kiblat pertama kaum muslimin, ya. Jadi dulu kaum muslimin sebelum sholat menghadap ke Baitullah Ka'bah di Mekah, itu sholatnya ngadep ke Al-Aqsa, Baitul Maqdis, ya. Jadi ketika Rasulullah Isra Mi'raj, beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada tahun 8 kenabian. Jadi setelah 8 tahun beliau diutus sebagai nabi, kemudian dalam tahun tersebut beliau mengalami satu cobaan yang luar biasa. Istri beliau wafat, paman beliau yang selama ini memberikan dukungan, ya, pembelaan di tengah-tengah penentangan kaumnya juga wafat. Maka kemudian Rasulullah merasakan satu kesedihan yang luar biasa, sehingga dalam sirah itu disebut sebagai Amul Husni, tahun kesedihan. Dan pada tahun tersebut kemudian Allah Subhanahu wa taala memperjalankan beliau dalam Isra Mi'raj sebagai satu bentuk hiburan secara ruhani terhadap beliau, dan kemudian beliau menerima perintah sholat 5 waktu. Dan ketika beliau diperintahkan sholat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kiblat saat itu yang dijadikan arah ketika beliau sholat itu adalah Baitul Maqdis, ya. Jadi memang dalam sejarahnya para nabi diutus oleh Allah, ya, kiblat itu ya tidak lepas dari dua, antara Baitul Maqdis dan Baitullah, ya. Dan ketika pertama beliau bersama kaum muslimin sholat, menghadapnya ke Baitul Maqdis. Nah, tetapi dalam hatinya sesungguhnya beliau sangat menginginkan kiblat itu ke Baitullah, ya, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dulu membangunnya, ya. Maka ketika beliau sholat di Mekah itu biasanya memposisikannya di selatan Ka'bah. Jadi ngadepnya ke utara, ke arah Baitul Maqdis, tetapi Ka'bahnya juga ada di hadapan beliau, sehingga kaum muslimin kalau di Mekah waktu itu bisa dua arah langsung kena Ka'bah, kena Baitul Maqdis. Nah, ketika kemudian tahun ke-13 nubuah beliau hijrah ke Madinah, ya, maka kemudian kesulitan bagi kaum muslimin untuk menghadapkan ke Baitullah Ka'bah, karena Baitul Maqdis di utara, Mekah di selatan. Jadi kalau harus menghadap ke Baitul Maqdis, ke Al-Aqsa, nggak mungkin kemudian menghadap ke Baitullah Ka'bah, ya, karena arahnya berlawanan, utara dan selatan. Maka beliau senantiasa menengadahkan ke langit menunggu wahyu, berharap ada wahyu turun yang kemudian memerintahkan kiblatnya itu ke arah Baitullah Ka'bah. Nah, maka di tahun kedua Hijriah disebutkan di dalam sirah itu turun perintah untuk menghadap ke Ka'bah, ya. Dan ketika turun perintah itu, maka kemudian beliau bersama kaum muslimin mengubah arah kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis, ke Al-Aqsa, kemudian kiblatnya pindah ke Ka'bah di Mekah. Jadi Al-Aqsa adalah kiblat pertamanya kaum muslimin. Dulu sholatnya ngadepnya ke sana, ke Al-Aqsa. Dan perubahan kiblat ini sekali lagi juga menjadi satu ujian ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang beriman, ya. Apakah mereka kemudian, ya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Maka ketika kemudian kaum muslimin merubah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, itu orang-orang Yahudi yang ada di Madinah ketika itu, ya, nggak senang, ya. Tadinya mereka senang karena ngadepnya ke Al-Aqsa sebagaimana, ya, kiblat mereka, ya.
Tapi ketika diubah kemudian ya mereka tidak senang. Yang kedua, Masjid Al-Aqsa ini adalah masjid kedua yang dibangun di bumi setelah Masjidil Haram. Ya, dalam beberapa riwayat disebutkan ya masjid yang kedua dibangun di muka bumi setelah Masjidil Haram itu adalah Masjid Al-Aqsa. Kemudian yang berikutnya, Al-Aqsa ini masjid yang utama. Bahkan kemudian Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk berusaha hadir ke sana. La tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak ditekankan seseorang untuk melakukan rihlah perjalanan kunjungan kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram yang ada di Mekah, wa masjidi hada, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, wal Masjidil Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa. Jadi kata Rasulullah, 3 masjid yang seyogianya seorang muslim berusaha sungguh-sungguh untuk hadir ke sana. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Ya. Masjid yang lain gimana? Boleh silahkan, tetapi tidak sangat ditekankan. Yang sangat ditekankan 3 masjid ini, ya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Mereka yang diberikan kesempatan sholat di Masjid Al-Aqsa, dalam beberapa riwayat juga disebutkan kebaikannya, pahalanya dilipatkan 500 kali, ada 1000 kali. Ya, sebagaimana sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ada keutamaan khusus. Nah, Masjid Al-Aqsa juga ya diberikan keutamaan itu. Sehingga kalau kita sengaja berusaha sungguh-sungguh nabung misalnya untuk bisa hadir ke sana, boleh, bahkan sangat dianjurkan. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, Masjid Al-Aqsa ini adalah tempat singgah beliau ketika Isra Mi'raj tadi. Dari Mekah ke Al-Aqsa, kemudian naik ke langit ke Sidratul Muntaha, itu singgahnya di Masjid Al-Aqsa. Kemudian tanah yang ada di sekeliling Masjid Al-Aqsa, yang kalau hari ini kemudian menjadi bumi Palestina hari ini, itu adalah tanah yang diberkahi oleh Allah. Tapi kalau disebut Palestina hari ini, sesungguhnya kalau yang disebut Baitul Maqdis dan wilayah sekitarnya itu tidak hanya Palestina hari ini, ya, termasuk wilayah Suriah, ya, Jordan, ya. Nah, itu adalah bagian dari Palestina yang dimaksud di dalam Quran, ya. Tanah yang diberkahi di sekeliling Al-Aqsa. Nah, kemudian tanah Palestina ini juga adalah negeri para anbiya. Banyak para nabi dan rasul yang lahir di sana, diutus di sana, dimakamkan di sana. Ya, banyak kuburan-kuburan nabi, kuburan rasul yang ada di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ini beberapa keutamaan Al-Aqsa dan tanah yang ada di sekelilingnya. Sehingga sekali lagi bagi seorang muslim semestinya ini tidak bisa dilupakan begitu saja. Bahkan lihat, tidak mungkin kemudian dilupakan bahwa Al-Aqsa itu adalah bagian dari kaum muslimin.